Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dityana Muslim. Saya dari jurusan Peradaban Islam. Di sini saya akan mereview 3 buku. Yang pertama ada Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah Teori dan Pemetaan Kawasan. Terus yang kedua ada Sejarah Sosial Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, Patani, Thailand. Terus juga di Singapura, Moro, Filipina, dan Timor Leste. Nah, kayak gini. Terus yang terakhir ada buku Sejarah Tarekat dan Tasawuf oleh Bapak Asep Ahmad Hidayat, yang dimana beliau ini adalah seorang ulama atau sekaligus guru kita. Dan di 3 buku ini adalah karya yang ditulis oleh beliau. Buku ini sangat cocok untuk kalian yang suka baca-baca buku tentang sejarah tasawuf dan sejarah kawasan dan etnis minoritas di Nusantara. Buku pertama yang akan saya review adalah buku tentang Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah Teori dan Pemetaan Kawasan. Nah, di dalam buku ini yang pertama kita bahas soal studi kawasan dunia Islam. Jadi menurut Profesor Asep Ahmad Hidayat, ini gak cuma ngelihat Islam dari suatu negara aja, tapi dari hubungan antar wilayah di Asia Tenggara, di Timur Tengah, sampai bahkan ke Afrika. Buat beliau, dunia Islam itu kayak jaringan besar, kayak saling terkait antara satu dan ke satu yang lainnya, melewati perdagangan, pendidikan budaya, dan tentu aja tentang agama. Contohnya, orang Patani bisa belajar ke Mekah, orang Moro punya hubungan ke Timur Tengah, dan pedagang Melayu dari Nusantara bisa nyambung sama ulama di India. Jadi kita gak bisa lihat Islam cuma sebagai agama lokal, tapi sebagai jaringan global yang hidup banget. Ini semua dengan pendekatan sejarah. Asep Ahmad Hidayat ini ngebahas dengan pendekatan sejarah yang dalam, tapi tetap membumi, mudah dipahami, dan gak ribet gitu, tapi bikin kita mikir. Buku yang kedua yang akan saya review adalah Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke topik lebih spesifik dan menurutku menarik banget, yaitu soal sejarah sosial muslim minoritas dari etnis Melayu. Nah, misalnya di Patani, di kawasan Thailand, ada etnis Melayu minoritas di sana yang sudah beratusan tahun yang hidup di sana. Mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, dan tentu aja identitas Islamnya yang kuat. Tapi hidup sebagai minoritas itu gak gampang, ada aja tantangannya. Mereka sering mengalami diskriminasi, konflik politik, bahkan sampai tekanan budaya. Misalnya di Singapura, situasinya beda. Komunitas Melayu di sana relatif damai, tapi tantangannya tetap ada, apalagi soal mempertahankan identitas di tengah masyarakat yang serba modern dan multikultural. Nah, di Filipina ini sendiri, yang di bagian selatan, ada komunitas Moro, yang dimana mayoritas Muslim. Ini mereka bertahan dengan identitas Islam dan tradisi lokal, walaupun dihadapkan sama konflik politik, perang, dan menganalisasi selama puluhan tahun. Dan yang terakhir di Timor Leste,
negara yang lebih dikenal sebagai mayoritas Katolik ini, ada juga jejak komunitas Muslim Melayu. Walau kecil, tapi tetap penting untuk kita pelajari karena mereka juga bagian dari sejarah kawasan. Nah, Profesor Dr. Asep Ahmad Hidayat ini menulis semua ini dengan pendekatan sejarah sosial, yang artinya yang dilihat bukan cuma peristiwa besar atau tokoh elit, juga kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kayak gimana mereka ngajarin anak-anaknya ngaji, bagaimana relasi mereka sama masyarakat lain, dan gimana peran perempuan dalam mempertahankan budaya Islam. Nah, buku yang terakhir yang akan saya review adalah tentang sejarah tasawuf dan tarekat. Nah, ini gak kalah pentingnya juga karena ini mengajarkan kita tentang bertasawuf, mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Pencipta, belajar mengikhlaskan, terus saling berbagi antar sesama. Nah, di dalam karya-karya beliau ini nunjukin kalau tasawuf dan tarekat di Asia Tenggara itu bukan cuma urusan zikir, wirid doang, tapi juga bagian dari gerakan sosial dan budaya. Nah, contohnya banyak pesantren yang berkembang karena ajaran tarekat, dan bahkan beberapa tokoh perlawanan kolonial dulunya adalah murid tarekat. Tarekat kayak Qadariyah, Naksabandiyah, Satariyah itu semua punya peran penting dalam membentuk masyarakat. Ya cuman soal ibadah, tapi juga soal pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Nah, Abah ini Profesor Asep Ahmad Hidayat menyorotinya bagaimana nilai-nilai tasawuf kayak ikhlas, sabar, atau juhud jadi bagian dari budaya masyarakat Melayu Muslim. Jadi spiritualitas ini bukan cuma urusan pribadi, tapi juga kolektif, jadi gaya hidup, bukan cuma amalan. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.